Selamat pagi semuanya, kami dari 11 IPS 6 akan menjelaskan mengenai eksplorasi bencana alam tanah longsor yang terjadi di pemukiman penduduk. Saya Paulino Febrianto, kelas 11 IPS 6. Dan saya Hendriko Senalwawo, kelas 11 IPS 6. Ya, jadi kami akan menjelaskan terkait yang sudah dibicarakan tadi. Sekarang simak video berikut ini. Kembali di Kompas Siang, Saudara, pasca terjadinya longsor yang menelan 11 korban jiwa. Hari ini personel TNI dan warga memindahkan barang dan membersihkan lokasi yang masih rawan longsor. Pasca longsor di perumahan Intraca, Juwata Permai, Tarakan, Kalimantan Utara, personel TNI dari Rider 613 Raja Alam membantu warga membersihkan sisa material longsor. Di lokasi ini, tim Basarnas Kota Tarakan bersama warga sebelumnya berhasil mengevakuasi 4 warga yang tertimbun tanah longsor. Sisanya, 7 orang di lokasi kelurahan dan kecamatan lain. Sebanyak 20 personel TNI melakukan pembongkaran rumah yang rawan terjadi longsor susulan. Untuk warga di Karya Bakti terjadi kelongsoran, kami membantu dari warga untuk mengevaluasi barang-barang yang terkena longsor. Untuk jumlah personil kami ada 20 personil yang dibagi 2. Yang di atas 10 orang personil, yang di bawah ada 10 orang personil. Yang dilakukan, kami melaksanakan pembongkaran rumah yang di perumahan Juwata Permai. Yang di belakang ini karena pondasi sudah mulai roboh karena mengantisipasi untuk longsor selanjutnya. Demikian. Untuk korban meninggal dunia disemayamkan di sejumlah rumah kerabatnya. Diketahui longsor ini terjadi di 4 kelurahan di Tarakan akibat tingginya curah hujan dan angin kencang yang membuat kontur tanah bergerak. Ditambah lagi, lokasi longsor merupakan daerah perbukitan. Henry bin Hatta, Kompas TV Tarakan, Kalimantan Utara. Setelah menonton video yang sudah ditayangkan tadi, ini kami dapat membuat pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan isi video tersebut. Mari kita simak pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Tanah longsor adalah gerakan tanah atau massa batuan yang menuruni lereng atau tebing di bawah pengaruh gravitasi. Gerakan ini dikendalikan oleh kondisi geologis, hujan-hujan, dan kemiringan lereng tanah longsor dapat menimpa pemukiman, akibatnya adanya korban jiwa dan kerusakan harta benda. Dampak korban jiwa. Banyaknya korban akibat tanah longsor. Sebagian masih sempat walaupun dengan luka pada korban tersebut. Akibat tindihan barang bangunan, sisanya meninggal ditimbun tanah ataupun ditindih bangunan. Dan harus adanya evakuasi korban bencana agar membantu keselamatan korban yang masih dapat ditolong. Dampak harta benda, terjadinya kerusakan tempat tinggal dan hilangnya harta yang dimiliki korban bencana dikarenakan sudah tertimbun tanah longsor. Untuk sementara, korban jiwa tinggal di tempat yang sudah disediakan dengan fasilitas yang memadai. Yang ketiga, dampak ekonomi. Sulitnya masyarakat untuk membangkitkan nilai ekonomi mereka dikarenakan tempat kerja ataupun daerah penghasilan mereka hilang ditimbun oleh tanah longsor. Dampak kesehatan, salah satu masalah utama kesehatan ialah kekurangan air bersih sebagai pasokan air mineral bagi korban bencana. Dampak transportasi, sulitnya kendaraan untuk melewati area bencana akibat banyaknya material yang menutupi sebagian besar jalur transportasi tersebut. Dampak komunikasi, sulitnya untuk mendapatkan jaringan akibat rusaknya tower dan listrik yang ditimbun dan dirusakkan oleh longsor.
Dalam proses evakuasi korban bencana tanah longsor, dibutuhkan alat kendaraan yang dapat membantu dalam melancarkan pengevakuasian korban bencana tanah longsor. Seperti mobil truk, ekskavator, helikopter jika dibutuhkan untuk pencarian korban jiwa. Kalau saya menjadi seorang bupati atau wakil bupati, saya harus membantu masyarakat saya yang sedang terkena musibah dan akan mengerahkan bala bantuan seperti tim Basarnas, tim medis untuk segera memperlancar evakuasi korban bencana tanah longsor. Dan akan menyuruh petugas PLN untuk segera mengatur kembali jaringan dan listrik untuk mempermudah komunikasi untuk mendatangkan bala bantuan. Pesannya ialah harus lebih berhati-hati dan mempersiapkan diri untuk menghadapi bencana tanah longsor yang akan datang entah kita tidak tahu kapannya, yang biasanya akan datang kapan saja, dan supaya selalu bersiap siaga. Saran dari kami, harus mengikuti anjuran pemerintah dalam mengajarkan cara cepat tanggap ketika terjadinya bencana tanah longsor yang harus diterapkan ketika terjadinya tanah longsor di daerah tersebut. Ya, itu saja ini penjelasan atau pertanyaan-pertanyaan dari kami berdua mengenai mitigasi ini bencana alam tanah longsor yang terjadi di pemukiman penduduk. Ini terima kasih yang sudah menonton video ini. Mohon maaf jika kami ada kesalahan kata atau ketidaknyamanan dalam melakukan proses pembuatan video ini. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari kami, terima kasih.